Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah Manajemen Limbah Peternakan dengan topik kebijakan menuju peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya Elin Harlia dari Laboratorium Mikrobiologi dan Penanganan Limbah Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini dengan sub CPMK-nya adalah mahasiswa setelah mengikuti topik tentang kebijakan menuju peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, diharapkan mampu menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, kementerian dari pertanian maupun lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam pengelolaan limbah dari industri peternakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua industri harus mempunyai kewajiban mengelola lingkungan hidup, termasuk industri peternakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa industri peternakan baik maupun peternakan rakyat umumnya konsentrasi pada produksi dan populasi, belum fokus terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelestarian lingkungan hidup peternakan, tetapi bagaimana kenyataan di lapangan belum difahami dan diimplementasikan oleh peternakan rakyat maupun industri peternakan terkait dengan pengelolaan limbah. Limbah peternakan sering menjadi masalah bagi lingkungan hidup, yaitu isu gas rumah kaca, pencemaran terhadap sumber air, meningkatnya BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan Chemical Oxygen Demand atau COD, menurunnya dissolved oxygen atau DO di perairan, pencemaran dari debu, kemudian bau yang mengganggu kenyamanan, timbulnya lalat dan sumber mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan. Masalah pencemaran yang sering terjadi yaitu pembuangan limbah baik bentuk padat maupun cair ke sungai dan sumber air masyarakat. Pengelolaan limbah dari peternakan rakyat sudah diatur sebetulnya untuk dikelola secara bersama dalam kelompok. Artinya menjadi tanggung jawab kelompok. Pengaduan dari masyarakat kepada instansi lingkungan hidup menyebabkan industri peternakan dan peternakan rakyat mendapat sanksi untuk menghentikan kegiatan pengelolaan limbah. Ya. Padahal kegiatan limbah baik padat maupun pengelolaan limbah cair itu tidak dapat dihentikan karena produksi limbah itu dihasilkan setiap hari oleh makhluk hidup yaitu ternak yang ada dalam peternakan. Sanksi untuk pelanggaran lingkungan hidup bukan untuk menghukum seseorang, tetapi mencari solusi untuk melestarikan lingkungan hidup. Permasalahan yang dihadapi oleh peternakan rakyat yaitu motivasi. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah para peternak yang memang mengelola ternaknya untuk mengelola limbah. Permasalahan teknis dari pengelolaan limbah itu bisa diatasi melalui penyuluhan, edukasi, pelatihan, dan demplot atau disebut juga dengan BIMTEK, bimbingan teknis, pengelolaan limbah untuk memberikan edukasi dan contoh kepada peternak agar tidak membuang limbah padat maupun cair sebelum dilakukan pengelolaan yang benar berdasarkan kepada regulasi yang berlaku. Hasil kajian di lapangan bisa terlihat bahwa sebetulnya pemerintah telah menetapkan kebijakan atau regulasi untuk melestarikan lingkungan peternakan. Permasalahan terjadi karena perilaku dari usaha peternakan itu sendiri yang belum
menyadari pentingnya pengelolaan limbah. Berbagai alasan mengapa mengabaikan limbah dikemukakan oleh para peternak, diantaranya adalah kehabisan tenaga. Mengapa disebut kehabisan tenaga? Karena memang para peternak ini melakukan semuanya sendiri, terutama pada peternakan sapi perah. Mulai dari membersihkan kandang, mencuci alat peralatan di kandang, kemudian membersihkan ternaknya, kemudian mencari pakan dan mencari rumput, ya. Kemudian harus melakukan pemberahan susu. Jadi sudah habis tenaganya. Dan tidak ada tenaga bantuan karena mereka memang tidak sanggup untuk membayar tenaga yang membantunya. Kemudian tidak ada dana untuk membayar tenaga bantuan tersebut dan belum merasakan manfaat dari pengolahan limbah. Tetapi sebetulnya pengolahan limbah ini ada manfaatnya. Hal ini bisa terlihat dari hasil pembicaraan dengan peternak sapi perah yang sudah mengelola limbah dan sudah merasakan manfaatnya, yaitu bagaimana saat menghadapi masa kering laktasi. Tidak ada pemasukan uang dan penjualan susu, tapi peternak dapat memperoleh dana dari penjualan produk hasil pengolahan limbah peternakan. Kewajiban pelaku usaha industri peternakan dalam mengelola air limbah yang ditimbulkan dari proses produksinya tertuang dalam Permen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan peternakan sapi dan babi. Pasal 6, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan peternakan sapi dan babi wajib A. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. B. Menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembasan air limbah ke lingkungan. C. Memasang alat ukur debit atau laju air limbah. D. Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian. E. Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2006 tentang pedoman pembibitan sapi perah yang baik, Good Breeding Practice. Bab 4 tentang pelestarian lingkungan. Setiap usaha pembibitan sapi perah hendaknya selalu memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, antara lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. C. Peraturan Pelaksanaan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. 2. Melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagai berikut. A. Mencegah terjadinya erosi dan membantu pelaksanaan penghijauan di area peternakan. Mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain seperti bau busuk, serangga, pencemaran air sungai, dan lain-lain. C. Membuat dan mengoperasionalkan unit pengolah limbah peternakan atau sering disebut juga dengan instalasi pengolah air limbah dalam kurung IPAL untuk mengolah limbah dalam bentuk padat maupun cair sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan. Pada peternakan rakyat dapat dilakukan secara kolektif oleh kelompok, artinya menjadi tanggung jawab kelompok.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang pedoman budidaya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik. Bab 4, Pelestarian Fungsi Lingkungan. Dalam melakukan budidaya ayam pedaging yang baik, harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan antara lain: 1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi. 2. Mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air. 3. Membuat unit pengolah limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik. 4. Membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai ayam yang mati. 5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran. Dan 6. Membuat sirkulasi udara yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya. Untuk ayam pedaging atau sering kita sebut dengan broiler yang biasa dipelihara dalam closed house, pengolahan limbah ini sebetulnya dilakukannya dengan cara sebagai berikut. Setelah proses panen ayam broiler, maka kotoran itu akan dikumpulkan masuk ke dalam karung dengan istilah yaitu postal. Dan itu sudah ada yang menjemputnya, dan dengan harga 3.000 per karung, dan kemudian dibawa ke daerah-daerah pertanian dan dijual dengan harga 10.000. Nah, tetapi sayangnya postal ini sebelum digunakan itu ditumpuk dulu. Ditumpuk ya, tingginya mungkin sekitar 2 meter sampai 3 meter, dan merupakan potensi terjadinya gas rumah kaca. Itu yang sampai saat ini masih diabaikan di dalam pengelolaan limbah dari peternakan ayam pedaging. Seharusnya tidak boleh ada penumpukan dalam jangka waktu lama dan dalam kondisi yang tumpukan yang tingginya lebih dari 1,5 meter. Kawasan peternakan dituntut memiliki kondisi sanitasi dan hygiene yang baik, khususnya peternakan sapi perah, agar menghasilkan kualitas susu yang tinggi sesuai tuntutan ekonomi global, yaitu dilaksanakan secara konsisten, kontinu, untuk menjamin kuantitas susu yang berkualitas. Ini apabila kita tinjau dari peternakan sapi perah. Dari topik ini dapat disimpulkan kebijakan yang mendasari untuk peternakan sapi perah diperoleh susu yang memenuhi persyaratan, artinya memenuhi persyaratan dengan jumlah bakteri kurang dari 1 juta per mililiter. Kemudian bisa dilakukan pengelolaan limbah yang baik, itu akan sangat mendukung kualitas susu. Artinya sanitasi dan hygiene sangat diperhatikan di dalam kandang, yaitu dengan cara melakukan pengolahan limbah baik padat maupun cair. Demikian juga untuk peternakan unggas. Peternakan unggas, pengolahan limbah itu memang lebih sederhana, yaitu yang sekarang dilakukan mengumpulkan masuk ke dalam karung dan kemudian dimanfaatkan untuk daerah pertanian. Demikian apa yang disampaikan topik hari ini. Terima kasih.